Beberapa hari telah berlalu sejak pertarungan itu. Di dalam rumah bambu yang sederhana, Ulka perlahan membuka mata. Cahaya redup menembus sela dinding, menyentuh wajahnya yang pucat. Tubuhnya masih lemah, dan ketika mencoba menggerakkan tangan, ia merasakan sesuatu yang hangat menggenggam jemarinya. Ia menoleh perlahan. Dayita tertidur di tepi dipan. Kepalanya bersandar di tangan Ulka. Wajahnya tampak letih, namun napasnya teratur. Ulka terdiam, menatapnya dalam hening. Ada rasa hangat yang bergetar di dadanya, antara syukur, iba, dan sesuatu yang sulit ia namai. Tiba-tiba, Dayita tersadar. Matanya yang berat menatap Ulka, dan di sana ia melihat sepasang mata yang telah lama ia rindukan. Terbuka, hidup, dan menatapnya kembali. Air matanya menggenang. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. "Ulka," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tangannya mengusap jemari Ulka dengan gemetar, seolah takut bahwa sentuhan itu hanyalah mimpi yang bisa hilang kapan saja. Ulka tidak berbicara, ia hanya mengangguk kecil. Dalam diam itu, keduanya tahu mereka masih ada untuk satu sama lain. "Berapa lama aku tertidur?" Suara Ulka pelan, nyaris seperti hembusan angin. 3 hari, jawab Dayita, menahan getar di suaranya. "Aku kira kau tak akan bangun lagi." Ulka menarik napas pelan dan tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku seharusnya minta bubur, bukan ditangisi seperti orang mati." Dayita tertegun, air matanya menetes, tapi bibirnya tersenyum kecil. "Kau masih sempat bercanda," katanya dengan nada antara kesal dan lega. Ulka menatap lembut. "Justru karena itu aku bercanda," ucapnya. "Supaya kau tahu, aku masih Ulka yang keras kepala, tapi belum mati." Dayita tertawa kecil di sela air matanya. "Kau memang menyebalkan," katanya lirih, "tapi menyebalkanmu yang kutunggu." Ulka menghela napas panjang. "Aku tak janji bisa berdiri sekarang," gumamnya. "Tapi kalau kau tetap di sini, mungkin aku bisa bangkit lebih cepat." Dayita tersenyum lembut dan tenang. "Aku tak kemana-mana, Ulka," katanya. Dalam kesunyian yang hangat, tawa kecil dan air mata menyatu menjadi satu rasa. Kelegaan yang lama tertahan. Beberapa saat kemudian, Dayita berdiri. "Aku ke pawon dulu. Kau tadi minta bubur kan?" katanya ringan. Ulka tersenyum samar. "Tapi jangan lama-lama. Kalau kau hilang lebih dari 10 tarikan napas, aku bisa tidur 3 hari lagi." Dayita menatapnya sambil tersenyum. "Kalau kau tidur lagi, kubiarin saja digigit semut sampai bangun." Ulka tertawa pelan, sementara Dayita melangkah keluar. Pintu kayu bergoyang lembut diterpa angin malam. Di dapur kecil, Dayita menanak bubur dengan kaldu ringan dan daun kelor muda. Aroma hangat memenuhi ruangan, menyatu dengan perasaan lega yang belum sepenuhnya reda. Tak lama, ia kembali membawa semangkuk bubur panas. Ia duduk di sisi dipan, meniup sendok kayu dan menyodorkannya. "Ayo, buktikan kau masih hidup," katanya lembut. Ulka menelan bubur perlahan dan tersenyum tipis. "Enak," ujarnya. "Apa ini hasil latihan selama aku pingsan?" Dayita menahan senyum. Ini hasil bersabar menghadapi orang keras kepala yang suka nyusahin diri sendiri. Ulka tertawa kecil, lalu batuk ringan. Dayita segera menopang tubuhnya agar tak banyak bergerak. "Itu pasti orang lain," gumam Ulka lemah. "Aku kan lembut dan penurut." Dayita mengangkat alis. "Kalau kau penurut, pasti sudah mati sejak kemarin," jawabnya. Keduanya tertawa kecil. Setiap tawa terasa seperti napas baru yang memberi kehidupan. Setelah bubur habis separuh, Dayita berkata, "Pelan, aku pulang dulu. Kau sudah sadar, itu cukup untuk malam ini." Ulka menatapnya dengan sorot hangat. "Yakin tak mau kutahan sampai pagi? Siapa tahu aku butuh disuapi 2 kali."
Daita mendekat, suaranya menurun lembut. Kalau kau berani sakit lagi, aku tinggal di sini bukan untuk merawat, tapi untuk marah sampai kau kapok. Janji? Tanya Ulka pelan. Daita menatapnya lama, lalu tersenyum. Janji, jawabnya. Ia berjalan perlahan menuju pintu. Sosok Daita kian menjauh, lalu lenyap di balik daun pintu kamar yang berderit pelan. Ulka menatap langit-langit rumahnya yang temaram, membiarkan kehangatan itu menetap sedikit lebih lama di dadanya. Lebih lama dari bubur hangat yang baru ia nikmati, lebih dalam dari rasa sakit yang baru saja ia lewati.